Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Selamat malam, haleluya. Kita bersyukur buat malam hari ini Tuhan berikan kembali kesempatan untuk kita berkumpul dalam kita menanti janji Tuhan. Tentunya janji Tuhan sudah dinyatakan bagi setiap kita, tetapi kita rindu bahwa janji itu akan semakin sempurna bekerja dalam kehidupan kita. Sebab janji itu, yaitu kuasa Roh Kudus, diutus untuk memulihkan anak-anak Tuhan. Untuk itu, biarlah kita minta belas kasihan dari Tuhan untuk memperbarui, menyucikan, menguduskan, sehingga Dia yang datang dari tempat yang maha tinggi akan tercurah kepada setiap kita. Anggur baru akan dicurahkan kepada setiap kita. Untuk itu siapkan bejana yang baru untuk menampungnya. Kita nyanyikan satu lagu mengantar kita masuk dalam ibadah ini, yaitu Ku Rindu Kau, Ku Rindu Kau. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, haleluya. Untuk itu isilah kami dengan penuh. Terima kasih Tuhan buat bukti kasih setiamu yang tetap memberikan kami kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini. Kami sangat yakin Engkau sudah sediakan berkat yang luar biasa melalui kuasa Roh Kudus akan tercurah
bagi setiap kami, bagi jemaat-Mu yang ada di rumah, dan bagi jemaat-Mu yang ada di mana saja pada saat ini. Kami percaya Engkau akan terus memberikan yang terbaik. Kuasa Kudus-Mu akan nyata dalam setiap kami yang berharap bersandar kepadamu. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesai. Kami rindu memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan, karena Engkau layak menerima yang terbaik dari setiap kami. Kami siap memuji Engkau dan siap mendengarkan firman-Mu. Kami sambut pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya terkasih. Kita akan naikkan satu lagu lagi menghantar kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa saat kita meninggikan Yesus, mengagungkan Yesus, maka saat itulah Roh Kudus akan dicurahkan kepada setiap kita. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, ku sanjung Engkau di tempat tinggi. Kita nyanyikan lagu ini, haleluya. Tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, haleluya, amin. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari kita meninggikan Dia, haleluya, amin. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Katakan, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh
tujuan Tuhan menciptakan kita adalah demi kesenangannya. Saat kita meninggikan Dia, kita mengagungkan Dia, sebenarnya pada waktu itu kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Nah, untuk itu saya berkasih, saat kita menanti janji Tuhan, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia, kita senangkan hatinya, maka tentu Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Puji Tuhan, kita akan dengarkan renungan firman Tuhan. Sudah sekian lama, sekian malam yang sudah kita lewati dalam kita menanti janji Tuhan. Nah, seperti yang kami katakan tadi, tentu Tuhan sudah masuk dalam kehidupan kita, dan tentunya kita rindu bukan hanya Dia masuk begitu saja, tapi Dia melimpah, Dia penuh, dan bahkan Dia yang akan menuntun, Dia akan berkerajaan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, menghantar kita masuk dalam doa-doa kita pada malam hari ini. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari buka Alkitab kita yang tertulis dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kami akan bacakan ayat ini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, saudara terkasih, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, untuk kita mendapatkan, menerima kuasa Roh Kudus, selain daripada apa yang diperintahkan bagi murid-murid pada waktu mereka mengikuti perjalanan Yesus naik ke surga, pada waktu mereka di bukit, maka malaikat berkata kepada para murid pada waktu itu, yang pertama kembali ke Yerusalem, kemudian naik ke ruang atas, kemudian bertekun dan sehati. Dalam kitab Roma dikatakan bahwa Roh Kudus itu memang harus hadir dalam kehidupan setiap kita, dan itulah yang dinanti oleh para murid. Itulah yang kita nanti pada malam hari ini. Nah, dalam apa yang kita baca, selain dari yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, ada hal lain yang juga menjadi perhatian kita saat kita menanti janji Tuhan. Nah, ayat 13 tadi dikatakan, di dalam Dia kamu juga, saya, saudara, jemaat Tuhan yang ada di rumah, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Nah, kita garis bawahi, telah mendengar firman kebenaran. Maka kita melihat dan mengoreksi bagaimana kita pada saat malam hari ini. Karena syarat untuk kita menerima janji itu adalah mendengar firman. Makanya saudara terkasih, di hari-hari ini kita harus lebih banyak mengaktifkan pendengaran kita dari mulut kita. Sering kami sampaikan, kenapa Tuhan menciptakan mulut satu dan telinga dua? Supaya kita lebih banyak porsi mendengar daripada berbicara. Salah satu kisah dalam Alkitab, Marta dan Maria. Kalau kita melihat berapa banyak yang dikatakan Marta dan berapa banyak yang dikatakan Maria. Tetapi dalam apa yang dilakukan kedua wanita ini, Yesus tertarik ke yang mana?
Jadi saudara terkasih, mari kita harus mulai menata kehidupan kita untuk lebih banyak mengaktifkan pendengaran kita. Iman timbul dari pendengaran, bukan yang lain. Tapi hari-hari ini banyak mulut yang diaktifkan. Ya. Makanya dikatakan orang bijak itu mulutnya dikecilkan, telinganya dibesarkan. Tapi orang bodoh tidak. Mulut dibesarkan, telinganya dikecilkan. Nah, syarat untuk kita menerima jaminan itu, yaitu Roh Kudus, adalah apa? Yaitu mendengar, telah mendengar. Makanya kalau kita mulai mengoreksi seberapa banyak kita sudah mendengar firman kebenaran. Padahal kita ketahui itulah menjadi dasar untuk kita menerima jaminan itu. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Nah, ini berbicara kepada tanggung jawab pada diri masing-masing. Keselamatanmu. Makanya kita harus mulai menata diri untuk tidak terlalu banyak mengurus orang lain. Karena keselamatan itu adalah tanggung jawab masing-masing. Nah, mulai kita gerakkan, kita aktifkan lebih banyak pendengaran, khususnya mendengar firman kebenaran. Banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Kadang-kala kita cenderung mengarahkan telinga kita untuk banyak hal, tetapi nyatanya akan melemahkan kita. Tetapi mari, firman Tuhan mengajak kita untuk kita lebih mengarahkan pendengaran kita kepada firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan kita. Kemudian di dalam Dia kamu juga, yang kedua, ketika kamu percaya. Jadi saudara, menyangkut kepada firman, kadangkala cenderung kita mulai mengolah dengan pikiran kita, mengolah dengan perasaan kita. Dan kalau kita olah dengan pikiran dan perasaan kita, kita akan gagal memahami firman ini. Karena firman ini hanya bisa diolah atas penerang dari kuasa Roh Kudus untuk kita memahami dan kita mampu melakukan. Percaya. Saya yakin kalau kita mempercayai sesuatu, kita tidak akan pernah ragu untuk melakukan. Nah, bicara kepada firman, kita harus percaya. Sehingga kita berkata, aku akan melakukan sesuai dengan apa yang kau perintahkan. Kita lihat kisah dalam Alkitab. Setiap mereka yang melakukan dengan percaya apa yang disampaikan oleh firman, luar biasa hasilnya. Jadi ada dua hal pada malam hari ini yang harus kita periksa dalam kehidupan kita, yaitu mendengar akan firman kebenaran. Yang kedua adalah percaya. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Waktu kita percaya, apa yang terjadi? Kita telah mendapat materai dari Roh Kudus. Sudah ada cap. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Makanya saudara, banyak anak-anak Tuhan begitu sulitnya mendapat dan menerima kuasa Roh Kudus. Sulit. Nah, bagi Anda yang sulit, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, di mana saja berada, mari periksa kembali pendengaran kita. Sudah seberapa banyak firman kebenaran itu yang sudah kita dengar dan kita tampung? Dan sudah seberapa banyak kita mempercayai dari firman yang kita dengar itu? Kami sangat yakin kalau makin kita mempercayai firman itu akan membuat kita makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, makin setia. Nah, akhirnya apa yang dikatakan dalam ayat 14,
Kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, Roh Kudus yang dimeteraikan itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi saudara, bukan sembarangan keberadaan Roh Kudus. Kita harus garis bawahi ayat ini. Dengan kata lain, apabila kita tidak mendapatkan meterai Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah mendapat jaminan. Enggak ada yang menjamin kita. Kita akan tanggung sendiri. Jaminan kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi saudara, apa menjadi keperluan kebutuhan kita, khususnya di tengah-tengah masa sukar, bahkan dikatakan dalam akhir zaman ini akan terjadi masa-masa yang sulit. Roh Kudus menjadi jaminan kita untuk kita memperoleh seluruhnya. Kami yakin bahwa kata seluruhnya ini menyangkut juga apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang kita mau dalam keperluan kita tiap-tiap hari. Sampai dikatakan yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi kesempurnaan pekerjaan Roh yang menjamin kita sampai kepada menjadikan kita milik Allah. Saya yakin kalau kita menjadi milik Allah oleh karena tuntunan Roh, ada firman Tuhan berkata, maka kitalah yang nanti punya kesempatan untuk mendapatkan hak untuk menjadi ahli waris. Jadi jangan ada orang-orang yang mencoba menuntut Tuhan untuk mendapatkan warisan, padahal tidak ada meterai dalam hidupnya. Nah saudara terkasih, apa bukti, apa tanda Roh Kudus itu termeterai dalam kehidupan kita? Apa tandanya? Nah ini yang banyak diingkari oleh banyak orang-orang Kristen. Sering berbicara tentang Roh Kudus, sering mengkhotbahkan tentang Roh Kudus, tetapi mereka tidak mendapat meterai, tidak dipenuhkan, tidak dibaptis. Padahal di zaman gereja mula-mula, inilah menjadi dasar para rasul bergerak untuk mengabarkan Injil. Tanpa ini mereka tidak akan punya kekuatan apa-apa. Dasarnya dari kuasa Roh Kudus, yaitu peristiwa di kamar loteng Yerusalem. Ini awalnya. Jadi bagi hamba Tuhan, kita yang terpanggil dalam melayani, ini dasarnya. Siapa yang mengetahui dalam dirinya ada meterai? Siapa yang mengetahui dalam dirinya ada Roh Kudus? Yang mengetahui adalah diri kita dan Tuhan. Dan juga ada bukti-bukti fisik yang terlihat di zaman gereja mula-mula. Apa itu? Yaitu bahasa baru, bahasa asing. Nah saudara terkasih, sekali lagi banyak orang yang ekstrim melawan peristiwa ini, sehingga mereka tidak yakin akan kuasa daripada Roh Kudus melalui bahasa-bahasa lidah. Bahkan ada juga orang berkata, saya ada Roh Kudus, saya dipenuhkan Roh Kudus, saya dibaptis Roh Kudus, saya termeterai oleh Roh Kudus, tapi mengingkari keberadaan bahasa baru, bahasa lidah. Padahal dalam Alkitab kenyataannya seperti itu. Jadi bagi jemaat Tuhan atau siapa saja Anda yang melihat program ini, mari kita lihat, adakah kita sudah mendapatkan? Kalau belum mendapatkan, mari kejar. Karena ternyata sudah terkasih, itu adalah tanda. Kami akan bacakan ayat ini supaya meneguhkan setiap anak-anak Tuhan untuk mendapatkan kuasa Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu
mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka penuh dengan Roh Kudus dan ditandai dengan berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Harus seperti yang diberikan Roh, karena pada hari-hari ini banyak orang memanipulasi untuk menganggap dirinya penuh dengan Roh, dibaptis oleh Roh, sehingga sepertinya ada trik untuk membantu, untuk mengajari bagaimana cara berbahasa roh. Ya. Jadi akhirnya bahasa roh yang mereka ungkapkan adalah bahasa atas tuntunan manusia, atas pelajaran yang mereka dapatkan, atas teori. Padahal harus dari roh itu sendiri. Mari, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja pada saat ini, kita periksa kembali, adakah kita mendapatkan bahasa itu atas dasar daripada pemberian roh itu sendiri atau dari yang lain. Kalau dari yang lain, kembali kepada Injil kebenaran, kepada firman kebenaran, kembali koreksi. Nah, apa yang kita akan dapatkan apabila kita sudah mendapat bahasa roh? Ya. Seperti saya katakan tadi, banyak orang mengatakan penuh dengan roh, tetapi mengingkari bahasa roh itu sendiri sebagai bukti atau tanda seseorang dipenuhkan. Nah, kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal 14. Ini yang pertama. Kita lihat ayat kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Jadi yang pertama adalah, saat kita berbahasa roh itu bukan kita perkatakan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ini kan luar biasa, ternyata kita punya akses langsung bercakap-cakap dengan Bapa di surga. Nggak ada lagi jalur yang menghambat. Bahkan sering dikatakan bahwa bahasa roh itu adalah bahasa sandi, bahasa rahasia kita dengan Allah. Nggak ada yang dapat menghambatnya, nggak ada yang dapat mencegahnya. Kita sedang berbicara langsung kepada Allah. Jadi makanya kalau ada di antara kita yang masih ragu-ragu, baca ayat ini. Malah kita harus bersuka cita karena kita diberi kesempatan dari bahasa yang dimiliki oleh roh. Dan bahasa itu sendiri yang akan menuntun kita untuk kita berbicara langsung kepada Bapa di surga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi berkata-kata sebagai tanda itu akan membangun dirinya sendiri. Makanya bagi jemaat Tuhan, bagi siapa saja yang mendengarkan renungan ini, yang sudah mulai lemah, mari, bahasa roh adalah bahasa yang mampu dan sanggup membangun diri kita sendiri. Banyak hamba-hamba Tuhan tidak memiliki ini, kalau mereka punya akses untuk melayani banyak orang. Sangat memprihatinkan. Mereka tidak memperoleh kekuatan, tapi mencoba menguatkan orang lain. Bahasa roh adalah cara Tuhan untuk membangun diri kita sendiri, membangun jemaat. Jadi kita harus mulai perhatikan. Kemudian apa lagi yang menjadi dasar supaya kita bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan? Yakobus 3, kita lihat Yakobus 3 ayat yang ke-8. Ya, mari kita lihat
Saya terkasih kitab Yakobus. Nah, saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-7 mulai. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah satu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi menurut ayat ini, salah satu yang tidak bisa dikendalikan adalah lidah. Tetapi bila mana kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memandu lidah kita. Lidah kita akan dipandu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi untuk itu sudah terkasih, bagi tiap lidah kita yang tiap-tiap hari telah mengucapkan banyak hal-hal kosong, hal-hal yang mengecewakan Tuhan, nah salah satu cara untuk kita mengembalikan fungsi lidah itu adalah dengan meminta Roh Kudus, sehingga Roh Kudus menuntun lidah kita, sehingga pengalaman di kamar loteng Yerusalem, yaitu lidah mereka mengungkapkan, menyampaikan, memperkatakan bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa yang mereka sampaikan kepada Bapa di surga. Nah, saudara terkasih, bila mana jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengalami sentuhan Roh Kudus dan ada bahasa-bahasa baru di mulut bibir kita, jangan khawatir, jangan takut menyikapi ini. Kenapa? Karena ternyata ini adalah bahasa yang berasal dari surga, di mana bahasa ini adalah bahasa yang langsung kita perkatakan sesuatu kepada Bapa di surga, kepada Allah, dan juga menguatkan diri sendiri. Dan yang ketiga adalah untuk mengendalikan lidah kita yang begitu buas, banyak racun yang keluar dari lidah kita ini, dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, setelah ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja berada, saudara boleh ambil posisi untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga pada saat nanti setelah ibadah renungan ini selesai dan nanti ibadah penyusulan, saudara dapat merasakan hadirat Tuhan. Nanti di akhir doa-doa yang diadakan oleh masing-masing keluarga di rumah, nanti boleh salah satu untuk mengakhiri di dalam doa. Mari kita sama-sama menundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini, firman-Mu telah mengajar kami untuk kami lebih banyak lagi mendengarkan dan untuk kami percaya akan firman-Mu. Kami sangat yakin Roh Kudus akan termaterai dalam kehidupan kami. Roh Kudus adalah jaminan bagian kami sampai kami memperoleh seluruhnya. Itulah sebabnya mohon belas kasihan untuk memenuhi kami yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun pada saat ini berada. Kami sangat yakin Roh Kudus akan bekerja, membuat kami dapat mengalami sesuatu yang baru. Dan kami percaya itulah hal yang membuat kami lebih daripada sebelum-sebelumnya untuk melihat kenyataan kuasa-Mu yang luar biasa bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima janji-Mu dan kami terima firman-Mu. Kami aminkan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.